Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Maaf, Bapak sendiri sampai kapan akan menetap di hotel ini? Ya, saya belum tahu. Kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Surya, nama saya Surya. Pak Surya? Dari mana asalmu? Saya dari Jombang, Pak. Saya datang ke Jakarta untuk meneruskan kuliah saya. Dan saya berhasil lulus dari Akademi Sekretaris. Tapi ya itulah, Pak. Nasib saya benar-benar sial. Sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan. Dan paman saya udah mulai kesel sama saya. Karena saya cuma makan, tidur di rumahnya. Makanya itu dia. Nah, sudahlah, sudah. Tidak usah disesali apa yang sudah terjadi. Kamu tadi bilang kamu lulusan Akademi Sekretaris? Kalau begitu, mungkin kamu bisa melakukan sesuatu untuk saya. Dengan senang hati, Pak. Saya akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Bapak. Mas Surya sih masih suka berhubungan dengan kantor, Ra. Tapi kenapa ya dia nggak mau menghubungi ke rumah? Maksudmu Mas Surya sudah masuk kerja? Begitu? Dia hanya berhubungan lewat telepon. Itu juga kalau ada urusan yang penting-penting. Saya tahu dari Dewi, sekretarisnya. Artinya semua karyawan di kantor sudah tahu kalau Mas Surya itu menghilang. Kelihatannya sih begitu. Meskipun saya nggak pernah cerita sama mereka, pasti mereka udah bisa nebak. Kalau nggak ada masalah, mana ada seorang istri yang nggak tahu di mana suaminya sekarang. Oh ya, Din, ini saya bawakan jeruk mandarin kesukaan kamu.
Jadi ngerepotin. Gak apa-apa kok, Din. Aku tadi telepon Aryo. Dia bilang kamu sakit. Makanya aku kesini mampir. Ya paling tidak aku bisa jadi teman ngobrol untuk kamu. Makasih ya, Ra. Di mana kamu sekarang? Saya masih di rumah. Mama saya masih demam. Saya sudah sampai di kafe, Nio. Kalau emang kamu nggak bisa, mestinya kamu telepon saya dong. Maaf sayang. Saya baru sempat telepon. Kalau nanti malam keadaan mama saya udah membaik, saya akan ke rumah kamu buat bantuin kamu nyelesain skripsi bab terakhir ya. Ya. Makasih ya sayang. Saya bangga punya pacar kamu yang ngertiin keadaan saya. Ya udah, kalau gitu salam buat mama ya. Iya. Dah sayang. Kita berangkat yuk, Ma. Mau kemana, Din? Mau ke dokter. Padahal sih pagi ini saya udah ngerasa enakan. Tahu nih Aryo, maksain terus mamanya ke dokter. Ya udah. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih ya, Ra. Kamu baik sekali. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Saya pasti akan bantu kamu sebisa saya. Ra, Ya. kalau ada berita atau kabar tentang Mas Surya, kasih tahu saya ya, Ra. Ya. Ya, pasti. Ayo, Tante pergi dulu ya. Ya. Kita berangkat yuk, Ma. Ayo, Ma. Hatimu yang terpilih. Ayah jadi teringat dengan kakakmu. Dia meninggal di rel kereta api ketika menunggu kekasihnya. Ada seorang pemuda yang datang mempermainkan cintanya. Dia pergi dan tak pernah kembali. Tapi kesucian cintanya kakakmu. Lalu kakakmu selalu berkorban, menanti dan selalu menanti dengan sia-sia. Dia menderita
jiwanya terganggu. Setiap hari dia menunggu di rel kereta api. Sampai akhirnya dia meninggal. Kasihan Kak Dara, Ayah. Dan pemuda itu tidak tahu apa yang terjadi pada Kak Dara. Itulah yang menyakitkan hati ayah sampai sekarang. Dia tidak tahu bahwa dia telah merenggut nyawa seorang gadis. Dia tidak tahu betapa sedihnya. Dan dia tidak tahu betapa penderitaan kita dengan kepergian Dara. Pasti arwah Kak Dara tidak tenang kalau kita tidak membalas orang itu. Kamu benar. Perbuatan laki-laki itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Dia harus tahu. Bukan hanya tahu, Ayah. Tapi dia harus merasakan apa yang kita dan Kak Dara rasakan. Dia juga harus merasakan bagaimana pahitnya ditinggal orang yang kita cintai, Ayah. Surya tidak pernah kembali memenuhi janjinya pada kakakku. Karena kamu, Dini. Karena itu kamu yang salah. Kamu harus ikut bertanggung jawab atas kematian kakakku. Ya, tunggu. Selamat malam. Malam. Bapak baik-baik saja? Ya, saya nggak apa-apa. Kau belum tidur? Bapak perlu ditemani? Nggak usah. Lebih baik kamu istirahat dan kita bicarakan besok apa yang harus kamu lakukan untuk membantu saya. Ya. Malam. Malam. Aku tidak akan menyerah. Aku akan merebutmu dari perempuan yang telah menghancurkan hidup kakakku. Kenapa datang kemari? Nggak telepon saya aja untuk datang ke rumah. Anak saya ini, Dok, yang udah nggak sabaran. Suruh mamanya pergi ke dokter terus. Emangnya mama sakit apa, dokter? Soalnya tadi malam badannya panas banget. Cuma flu, demam sedikit. Karena stres kecapean. Terlalu sibuk barangkali ya. Tuh kan, Yok, mama juga bilang apa. Orang mama nggak apa-apa kok. Apa kabar Pak Surya, Bu? Sudah lama tidak kemari kontrol kolesterolnya. Pak Surya sibuk dong. Dewi. Bapak, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dewi, nanti saya kirim orang untuk mengambil berkas-berkas yang perlu saya tanda tangani. Jadi kamu siapkan ya. Baik, Pak. Bagaimana kantor? Baik-baik saja kan? Sejauh ini baik-baik saja, Pak. Cuma beberapa pekerjaan yang memerlukan persetujuan Bapak memang agak tertunda, Pak. Ya, makasih.
ambil deh, soalnya kurang cocok. Oh iya. Makasih. Iya, saya mau yang tadi itu aja deh, Mbak. Sebentar ya. Pika. Saya lihat dulu, Mbak. Ya, semuanya berapa ini? Semuanya jadi 2.200.000 rupiah. Oke. Bisa pinjam bolpen? Ini, Mbak. Maaf Mbak, kami tidak menerima pembayaran dengan cek. Tapi ini cek dari Pak Suryadi. Pak Suryadi itu temennya pemilik butik ini. Yang namanya Ibu Ira Kusnadi kan? Iya. Sebentar ya, kalau gitu saya tanya ibu dulu. Mbak, jangan lama-lama ya. Saya ditunggu sama Pak Suryadi. Cek Pak Suryadi. Siapa yang membawanya? Seorang perempuan, Bu. Kamu kenal orangnya? Saya juga baru pertama kali sih, Bu, lihat dia belanja di sini. Tapi sudah saya cocokkan dan tanda tangannya memang tanda tangan Pak Suryadi. Bagaimana, Bu? Bisa kita terima pembayarannya? Karena dia sedang terburu-buru. Ya sudah, kamu terima saja. Lagi pula toh kalau nanti ada apa-apa, saya kan kenal sama Pak Suryadi dan keluarganya. Baik, Bu. Hatimu yang terpilih. Hampir saja mereka menolak cek dari Bapak. Tidak mungkin. Saya kenal baik dengan pemilik butik itu dan dia sahabat istri saya sejak kecil. Istri Bapak? Ya, Istri Bapak tinggal di mana? Jakarta. Saya kira keluarga Bapak tinggal di luar kota. Kalau keluarga Bapak tinggal di sini, kenapa Bapak tinggal di hotel? Kita tidak usah membicarakan soal ini, ya? Maafkan saya, Pak. Tugas kamu sebagai penghubung surat ini dan ini alamat kantor saya. Temuin Dewi. Dia adalah sekretaris saya untuk mengambil berkas-berkas yang sudah dia siapkan buat saya. Kamu mengerti? Baik, Pak. Kalau dia menanyakan saya, jangan memberikan keterangan apa-apa. Saya tidak mau suatu pun orang tahu di mana saya berada. Saya pergi dulu, Pak. Ya. Cek dari suamiku. Iya. Dia membayar dengan cek atas nama Mas Surya. Dari tadi saya coba hubungin kamu, Din. Tapi telepon kamu sibuk terus. Perempuan. Ya iyalah, Din. Butik saya kan hanya menjual pakaian-pakaian wanita. Dia membeli pakaian untuk dirinya sendiri dan membayar dengan cek dari Mas Surya. Kamu kenal nggak sama orangnya? Staf saya bilang namanya Laras. Laras. Iya. Terima kasih ya, Ra. Halo, Dewi. Sudah ada kabar dari Bapak?
Belum, Bu. Belum ada kabar dari Bapak. Tapi tadi siang, Bapak kirim orang kemari untuk mengambil berkas-berkas pekerjaan yang harus ditandatangani. Kamu kenal orangnya? Tidak, Bu. Saya memang belum pernah ketemu sebelumnya. Perempuan, Bu. Namanya Larasati. Tadi Pak Surya juga telepon, Bu. Katanya nanti siang Laras akan kembali lagi untuk mengembalikan berkas-berkas pekerjaan yang sudah Bapak tanda tangani. Terima kasih ya, Dewi. Larasati. Jika hati boleh memilih, ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi, hanya hati kita yang jaga rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati.